Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Noval, NPM 175 dari kelompok 60. Di sini saya mendapatkan tugas khusus untuk mereview jurnal yang saya dapatkan. Pertama-tama, di sini ada pendahuluan. Pertama yaitu analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Kemudian analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Dalam tulisan ini dibahas tentang bagaimana menentukan arah hubungan dan mengukur kadar ketergantungan antara dua faktor kualitatif yang disajikan dalam tabel kontingensi dengan menggunakan analisis regresi atau korelasi dan uji Q-kuadrat. Suatu faktor dapat dinyatakan independen atau bebas dengan suatu faktor lainnya, jika dapat dibuktikan bahwa nilai hubungannya itu tidak ada atau nilai Q-kuadratnya relatif kecil atau koefisien korelasinya menuju nol. Hal ini berlaku sebaliknya, yaitu jika nilai Q-kuadratnya cukup besar atau koefisien korelasinya tidak nol, sehingga dapat disimpulkan kedua faktor tersebut saling tergantung. Keputusan yang menyatakan ada atau tidaknya adanya hubungan di antara kedua faktor dapat ditentukan berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ditempuh dengan menggunakan sebaran Q-kuadrat atau hasil pengujian koefisien korelasi dengan sebaran T. Selanjutnya, di samping itu, dikaji pula bentuk khusus dari tabel kontingensi dalam melakukan uji ketergantungan antara dua faktor kualitatif. Bentuk khusus tabel kontingensi dicirikan oleh penyebaran hasil pengamatan dalam setiap sel dari tabel tersebut. Dua hal yang ditelaah pada kajian ini adalah penyebaran hasil pengamatan merata atau sama untuk setiap sel dari tabel dan sebut saja OIJ sama dengan C. Untuk semua IJ, I dan J, dan kondisi lainnya adalah hasil pengamatan pengelompokan dalam diagonal tabel sebut saja OIJ sama dengan C, untuk I sama dengan C, dan OIJ sama dengan 0, untuk I tidak sama dengan C. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang prosedur dan penggunaan analisis ketergantungan antara dua faktor kualitatif yang disajikan dalam tabel kontingensi dengan menggunakan sebaran Q-kuadrat dan koefisien korelasi, dan analisis regresi untuk menelaah keberartian dan arah dari bentuk hubungan tersebut. Selanjutnya, membandingkan hasil dari kedua cara yang ditempuh dengan kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pada pengguna statistika dalam menggunakan dan menerapkan prosedur dalam melakukan uji ketergantungan antara dua faktor kualitatif secara benar dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Untuk metodenya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji ketergantungan antara dua faktor kualitatif dalam tabel kontingensi, kemudian regresi linear sederhana, dan yang terakhir uji ketergantungan dengan koefisiensi korelasi. Dengan ini diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan mampu menemukan solusi dan rumusan masalah tersebut. Data penelitian, jika hasil pengamatan yang terdapat dalam tabel kontingensi B kali K merata atau sama untuk setiap sel, dan sebut saja sama dengan konstanta C, maka OIJ sama dengan C. Untuk semua I sama dengan I1, 2, dan seterusnya, B dan C sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K. Sehingga total semua baris adalah NI sama dengan K kali C. Total semua kolom adalah N kali C sama dengan B kali C. Dan total seluruh pengamatan adalah N sama dengan B kali K kali C. Contoh berikut jika hasil pengamatan sama untuk semua sel sebagai berikut. Seperti ini contohnya. Untuk 1, yang pertama ada 4, 2, 4, yang ketiga 4, lalu totalnya 12. Dan nomor 2 ada yang pertama 4, sehingga semua sel antara 1, 2, 3, 4 itu sama, dengan total perhitungan 16 untuk
hasil yang pertama, yang kedua juga 16, dan yang ketiga juga 16 dengan total keseluruhan 48. Untuk hasil perhitungan manual, yang pertama, menentukan arah ketergantungan dua faktor kualitatif dalam tabel kontingensi. Pada bagian terdahulu telah diuraikan cara mendeteksi atau tidaknya ketergantungan antara dua faktor kualitatif. Berikut diamati bagaimana arah hubungannya, apakah kedua faktor terdapat hubungan searah, positif, atau berlawanan negatif. Untuk ini, digunakan analisis regresi dengan memperhatikan tanda dari koefisien arah garis regresi, atau dapat juga digunakan koefisien korelasi. Beberapa tahapan dalam menentukan garis regresi linier sederhana dalam tabel kontingensi adalah kedua faktor dalam tabel bertaraf dengan skala ordinal dan sebut saja I sama dengan taraf faktor I dan J sama dengan taraf faktor 2 sehingga terdapat pasangan IJ. Selanjutnya, tentukan frekuensi dari setiap pasangan yaitu FK dan banyaknya pengamatan adalah N sama dengan sigma FK, tentunya K sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai I kali J. Untuk hasil perhitungan manual, taraf salah satu faktor dapat dianggap sebagai perubah bebas dan yang lainnya dianggap sebagai perubah tak bebas atau berubah respon. Koefisien regresi linear sederhana Y sama dengan A plus BX ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Sedangkan nilai konstanta A sama dengan rata-rata J min B yang sama dengan rata-rata I. Koefisien B menentukan arah hubungan kedua faktor jika B lebih besar daripada 0 atau positif, bentuk hubungannya searah, dan jika B lebih kecil daripada 0, maka bentuk hubungannya berlawanan. Keeratan hubungannya dapat digunakan koefisien korelasi R yang ditentukan oleh rumus berikut. Uji koefisien korelasi untuk menelaah tingkat keberartian atau keeratan hubungan kedua faktor dapat dilakukan dengan statistik tersebut seperti ini. Dengan derajat bebas N2 dan taraf nyata tertentu. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari kajian di atas, berikut diberikan contoh penggunaannya yang bertujuan untuk menentukan arah dan mengukur kadar ketergantungan antara dua faktor kualitatif yang disajikan dalam tabel kontingensi dengan masing-masing 4 taraf pilihan. Dalam tulisan ini digunakan data sampel penelitian yang dilakukan oleh Sutarji dalam Jurnal Perpustakaan Pertanian volume 14, nomor 1 tahun 2005. Dalam kesempatan ini, faktor yang diamati adalah jenjang jabatan fungsional peneliti atau JJFP dan jenis literatur yang dirujuk. Data hasil penelitian dapat disajikan dalam tabel kontingensi 4x4 sebagai berikut. Yang pertama jenjang fungsional peneliti yaitu I, ada asisten peneliti yang pertama, kedua adjun peneliti, yang ketiga ada peneliti, yang keempat ada ahli peneliti. Dan jenis literatur yaitu J, yang pertama ada jurnal. Seperti ini datanya 73 untuk asisten peneliti, 94 untuk adjun peneliti, 166 untuk peneliti, dan ahli peneliti 233 jurnal. Untuk buku atau monografi, asisten peneliti 80 buku, adjun peneliti 52, peneliti 138, ahli peneliti 179. Untuk proceeding, asisten peneliti 42, adjun peneliti 44, peneliti 109, ahli peneliti 122, dan literatur lain. Untuk asisten peneliti dapat 23, adjun peneliti 30, peneliti 93, ahli peneliti 164. Dengan total seperti berikut, dan total setiap selnya seperti berikut. Untuk selanjutnya, tatanan IJ sama dengan 1, 2, 3, 4, I sama dengan jenjang jabatan fungsional, dan J sama dengan jenis literatur yang dirujuk. Dengan menggunakan rumus Q kuadrat di atas diperoleh hasil sebagai berikut seperti ini. Hasilnya dengan 35,61
Dari tabel Q kuadrat dengan derajat bebas B-1, K-1 sama dengan 9, dan taraf nyata 5% atau 0,05, diperoleh nilai Q kuadrat sebesar 16,92. Ternyata nilai Q kuadrat hitung lebih besar dari nilai tabel atau 35,61 lebih besar dari 16,92. Berarti terdapat hubungan nyata antara jenjang jabatan fungsional peneliti dengan jenis literatur yang dirujuk. Artinya, jenis literatur yang dirujuk peneliti ditentukan atau dipengaruhi oleh jenjang jabatan fungsional yang disandangnya. Kajian di atas belum melihat arah hubungan dari kedua faktor, jenjang jabatan fungsional peneliti dan jenis literatur yang dirujuk. Untuk menentukan arah hubungannya, dapat digunakan koefisien korelasi dan analisis regresi linear sederhana sebagai berikut. Persamaan garis regresi dapat ditentukan dengan memisalkan I sama dengan jenjang jabatan fungsional dan J sama dengan jenis literatur yang dirujuk, dan dengan menggunakan rumus seperti ini, dengan 1,642 dikali 13,614 dikurangi 4.968 dikali 4.555 per 1.642 dikali 16.820 dikurangi 4.968 kuadrat sama dengan 0 minus 0,0936. Dan konstanta sama dengan A sama dengan 4,555 per 1.642 minus 0 minus min 0,0936 dikali 4,968 per 1,642, maaf, sama dengan 3,06, sehingga garis regresinya adalah jenis literatur yang dirujuk sama dengan 3,06 minus 0,0936 jenjang jabatan fungsional. Dari hasil tersebut, nampak koefisiensinya negatif dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan tidak searah atau berlawanan antara jenjang jabatan fungsional peneliti dan jenis literatur yang dirujuk. Selanjutnya, untuk melihat adanya ketergantungan antara jenjang jabatan dan jenis literatur dengan menggunakan skor dari kedua faktor dan dengan menggunakan rumus koefisien korelasi di atas diperoleh nilai R sama dengan minus 0,0877 atau R kuadrat sama dengan minus 0,0077, menunjukkan korelasi negatif atau berlawanan, yang artinya setiap kenaikan jenjang jabatan fungsional peneliti akan menyebabkan jenis literatur menurun. Untuk lebih yakinnya, perlu dilakukan uji independen terhadap koefisien korelasi tersebut, dan dengan menggunakan ketentuan di atas diperoleh nilai T hitung sebagai berikut. R kali akar N-2 per 1 min R kuadrat sama dengan 0,0877 akar 1,642 min 2 per 1 min 0,0077 sama dengan 3,57, dengan derajat bebas N-2 sama dengan 1,640 cukup besar, maka dapat digunakan sebaran normal sebagai bentuk pendekatan, dan dengan taraf nyata 0,05 diperoleh nilai Z 0,025 sama dengan 1,96. Ternyata nilai T hitung lebih besar dari nilai tabel, 3,57 lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 sama dengan rho sama dengan 0 yang menyatakan kedua faktor saling bebas independen ditolak, yang berarti terdapat ketergantungan antara JJFP dan JLR atau koefisien korelasinya tidak sama dengan 0. Tampak bahwa pengujian dengan Q kuadrat dan koefisien korelasi menghasilkan kesimpulan yang sama, tetapi dengan koefisien korelasi dapat diketahui arah hubungannya. Terima kasih, itu review jurnal dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.